Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Boji Andrian. Ya, perwakilan dari kelompok 2. Dan hari ini akan membahas materi yang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Supaya tidak memakan waktu terlalu lama, langsung saja ke pembahasan. Langsung saja ke pembahasan dari yang pertama, rukun nikah dulu. Jadi di rukun nikah ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, wali. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Sampai 3 kali disebutkan batal. Itu hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya yang kedua, poin dari rukun nikah yang kedua adalah saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni. Asy-Syaukani dan Nailul Athar berkata hadis dikuatkan dengan hadis-hadis lain. Selanjutnya, di antara poin rukun nikah yang ketiga adalah akad nikah. Sebenarnya apa itu yang disebut dengan akad nikah? Jadi perlu diketahui terlebih dahulu ya. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya misalkan, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepada si B dengan mahar sebuah apa gitu. Selanjutnya, qabul teh adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan, misalnya saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sekian dan seterusnya gitu. Dalam akad nikah juga ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adanya suka sama suka antara kedua calon mempelai. Jadi tidak ada istilah Itu itu murahan itu teh. Nanti pulang. Maaf. Yang selanjutnya adanya ijab qabul. Yang selanjutnya ada wali dan adanya saksi. Terjadinya akan mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak sudah tamyiz ya. Halo? Cek. Halo. Halo, hai. Ada suara.
Ada Ji, ada. Oke, lanjut. Eh, tadi sampai terjadinya akad nikah mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya yang pertama, kedua belah pihak sudah tamyiz. Yang kedua, ijab kabul dalam suatu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab kabul. Dalam ijab kabul haruslah digunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbah nikah. Jadi penyampaian ijab kabul teh disampaikan dengan jelas mungkin agar tidak adanya kekeliruan antara kedua belah pihak gitu. Yang selanjutnya harus ada mahar mas kawin. Mahar mas kawin merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada wanita yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah. Hadis riwayat Al-Hakim 2692. Yang selanjutnya syarat-syarat nikah. Tentunya ibadah nikah ada suami dan ada calon istri. Dan keduanya mempunyai syarat-syarat tersendiri. Syarat untuk calon suami diantaranya yang pertama Islam, yang kedua laki-laki yang tertentu, yang ketiga bukan lelaki muhrim dengan calon istri. Jadi maksudnya bukan yang muhrim. Yang keempat, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umroh. Yang keenam, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Yang ketujuh, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu waktu. Dan yang terakhir, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah dijadikan istri. Sah dijadikan istri. Selanjutnya, syarat untuk calon istri. Yang pertama, Islam. Yang kedua, perempuan yang tertentu. Yang ketiga, bukan perempuan muhrim dengan calon suami. Yang keempat, bukan seorang banci. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umroh. Yang keenam, tidak dalam iddah. Dan yang terakhir, bukan istri orang tentunya. Banyak ngawin istri batur ya. Yang selanjutnya, syarat wali. Syarat wali yang pertama Islam, bukan kafir dan murtad. Yang kedua lelaki. Yang ketiga telah pubertas. Yang keempat dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Yang selanjutnya bukan dalam ihram atau umroh. Selanjutnya tidak fasik. Selanjutnya tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya. Yang selanjutnya merdeka, dan yang terakhir tidak dibatasi kebebasan ketimbang membelanjakan hartanya. Sebaik-baiknya calon istri pemuda memastikan syarat menjadi wali.
Sudah. Untuk selanjutnya ada juga jenis-jenis wali. Ada empat jenis wali. Yang pertama wali mujbir, wali akrob. Perlu diketahui juga dari keempat jenis wali tersebut. Yang pertama wali mujbir. Untuk selanjutnya materi bagian penjelasan jenis-jenis wali pada rekan saya yang berada di sekolah, Arifa, Fajar. Untuk melanjutkan penjelasan dari bagian jenis-jenis wali. Saya Fajar Rukman dari kelas 12 IPA 1 akan melanjutkan dan yang sudah Saya Fauji. teman saya Fauji Dan surat D jenis wali. Yang pertama wali mujbir, yaitu wali dari bapaknya sendiri atau kakek dari bapak yang mempunyai hak mewalikan pernikahan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya. Sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak dinikahkan. Wali yaitu wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali. Yang kedua, wali ab'ad, yaitu wali yang sedikit yaitu wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali. Wali akrob tidak ada. Yang kedua hakim, yaitu wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah pada negeri tersebut oleh orang-orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Arifa. Baik, saya akan melanjutkan dari Fajar yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat saksi. Yang ke-1, sekurang-kurangnya 2 orang. Yang kedua, Islam. 3, berakal. 4, telah pubertas. 5, laki-laki. 6, memahami isi lafal, ijab, dan qabul. 6, dapat mendengar, melihat, dan berbicara. 7, adil. Dan ke-8, merdeka. Yang selanjutnya F, syarat ijab,
Yang ke-1, pernikahan nikah ini hendaklah tepat. Yang kedua, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran. Yang ketiga, diucapkan oleh wali atau wakilnya. Yang keempat, pernikahan ikatan Mana isinya? Suami istri yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mut'ah. Yang kelima, tidak secara taklid, tidak ada sebutan persyaratan sewaktu ijab dilafalkan. Contoh, berijab wali atau wakil wali berkata kepada calon suami, aku nikahkan Anda dengan Ubil binti Daniel dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Yang selanjutnya, syarat qabul. Yang ke-1, ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Yang kedua, tidak ada perkataan sindiran. Yang ketiga, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya. Yang keempat, tidak dikaitkan dengan tempo waktu seperti nikah kontrak. Yang kelima, tidak secara taklid. Dan yang keenam, menyebut nama calon istri. Dan yang terakhir, ketujuh, tidak ditambahkan dengan perkaitan lain. Contoh, sebutan qabul akan dilafazkan oleh calon suaminya. Aku terima nikahnya dengan Diana binti Daniel dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, atau aku terima Diana binti Daniel seperangkat sebagai istriku. Setelah qabul dilafalkan, wali atau wakil akan mendapatkan kesaksian dari para hadirin, khususnya dari 2 orang saksi pernikahan dengan cara meminta saksi mengatakan lafal sah. Yang selanjutnya akan dibawa yang sudah selesai ya. Materi sudah beres. Maaf, ada yang ingin bertanya atau ya ada yang ingin ditanyakan kepada rekan dan rekan nikah sekalian? Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman semua, ada yang kurang jelas atau kurang paham dari materi barusan? Saya izin bertanya. Sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdul Latif. Saya izin bertanya. Silahkan. Jika wali adalah seorang yang kafir, maka pernikahannya gimana tuh? Jika si wali nate kafir. Mohon diulangi kepada Fahri Abdul Latif. Jika seorang wali adalah seorang kafir, maka pernikahannya gimana? Yang tidak sah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelas IPS 1 12 mau menyampaikan tadi yang ditanyakan oleh Fahri. Ya. Kan di sana udah jelas itu syaratnya Islam bukan kafir, berarti kalau di sananya kafir ya pernikahan tidak sah. Nah, betul. Jadi pengaruh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sudah menjawab. Sama yang jawab kamu.
Kan tadi juga ya emang sudah menjadi syarat. Tadi pertanyaannya apa? Ya maksudnya Wali. teh maksudnya kan banyak orang yang mualaf gitu. Si Mualaf. seorang tuanya teh ya kafir keneh gitu. Belum jadi Islam. Tah, kumaha eta? Dalam wali, ya wali kan syarat wali itu tadi teh harus Islam. Kan Jadi ayah yang non muslimah, misalkan ayah nanti non muslim, anaknya bukan muslim, jadi tidak berhak atas warisan anaknya yang muslim. Syarat menjadi wali itu kan Mohon agama Islam. dengan bahasa Indonesia yang Demikian, benar. wali juga itu teh bisa diserahkan diserahkan pada kepada contohnya kepada kakak dari Islam, jadi gitu. bisa Boleh menjadi wali nikah, enggak harus ayahnya aja gitu yang jadi wali. Jadi ada ya bisa lah gitu. Bisa diserah. Jadi gini maksudnya. Bisa Jadi ada diserahkan. kalau misalnya ada wali tidak ada wali dalam tidak beragama Islam, terus si anaknya Islam mau bernikah, biasanya di kantor KUA ada yang namanya wali nikah, yaitu yang menyuruh walinya dari kantor. Jadi orang tuanya sudah menyerahkan kepada pihak kantor supaya menikahkan anaknya. Itu ada penyerahan langsung. Ya, terima kasih penjelasannya. Saya sangat puas dengan penjelasan Anda semua dari pemateri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Udah mau bertanya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taris dari kelas 12 IPA 2 ingin bertanya, jika seorang wali tidak datang ke lokasi, namun lewat online seperti video call, apa itu sah atau tidak? Terima kasih. Mohon diulang pertanyaannya. Mohon diulang. Jika seorang wali tidak datang ke lokasi, namun lewat online atau video call, apakah pernikahannya sah atau tidak? Nikah online. Video call. Video call. Izin pemateri, boleh dijawab sama saya? Silakan. Jadi gini, kalau misalnya ada wali, terus dia tidak datang, dan terus dia lewat video call, itu sah, karena dia itu bukan datang karena untuk mukanya, karena ucapannya untuk menikahkan anaknya. Gimana, Taris? Apakah tidak dikhawatirkan ada paksaan jika video call? Kan kita tidak tahu. Iya, makanya kita tidak Kalau masalah unsur paksaan itu masalah diri sendiri, gimana maunya itu wali. Kalau misalnya si walinya tidak mau lewat video call, tidak mau lewat
langsung tidak mau, ya itu mah berarti walinya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Tidak ya, wali. Itu bisa. Kita harus mengatakan salah itu agar Halo, 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 halo. Halo. Udah selesai barusan. Mohon maaf, saudara siapa yang menjawab? Salman IPS 1. Oh, udah selesai? Udah. Untuk saudari Taris, masih ini? Udah, terima kasih. Tapi menurut saya ya, barusan dari pertanyaan Taris mengenai apakah boleh wali, kan seiring majunya teknologi mah ada beberapa rukun nikah yang dilaksanakan secara jarak jauh juga dengan bantuan teknologi, yaitu online, wali online. Beberapa yang kerap banyak ditemui adalah pria mengucapkan kabul di tempat yang jauh dari mempelai wanita, wali, dan 2 saksi. Jadi mengucapkan akad nikah dari jarak jauh dan ngawalian gitu dari jarak jauh, apakah akad nikah ini diperbolehkan atau tidak? Gitu kan pertanyaannya. Ya. Ya. Dalam hukum Islam, fikih berpendapat bahwa ijab dan qabul dipandang sah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Ijab qabul sendiri memiliki 4 syarat yang harus diperhatikan. Ada 4. Kan? Yang pertama, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Jadi kedua kesesuaian antara ijab dan qabul teh misalnya nih, si wali teh mengatakan, saya nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama anu. Kemudian calon suami menjawab, saya terima nikahnya dan sebagainya anu. Maka nikahnya tidak sah karena antara ijab dan qabul tidak sesuai, jadi tidak dalam satu majelis gitu. Terus yang ketiga, yang melaksanakan ijab itu kan wali kan, tidak menarik kembali ijabnya sebelum kabul dari calon suami. Jadi maksudnya tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika wali mengatakan, saya nikahkan Anda dengan putri saya besok atau lusa, maka ijab kabul seperti ini tidak sah. Jadi intinya harus dilakukan dalam satu majelis biar tidak ada yang lebih sempurna gitu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, mohon izinnya untuk menyampaikan, kita batasi waktunya supaya tidak terlalu lama untuk kelompok yang sedang tampil. Kita batasi sampai jam 9 ya, sekarang jam 8.49. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan untuk 1 orang penanya lagi, nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Terima kasih. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
siapa yang dimaksud dengan wali akrob dan wali abad? Saya Ahmad Rifat Kari di kelas 12 IPA 1. Siapa yang dimaksud dengan wali akrob dan wali abad? Gimana? Aneh, kudu nu ngajawab teh. Wali akrob dan wali abad ini maksudnya beda. Ayo, Pajar. Maksud wali akrob itu ialah wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak Hambat laju. Oh, belum deh Isya. Tuh di dia ge. Ya, dipersilakan untuk dijawab untuk kelompoknya pertanyaan dari saudara Ahmad Rifa yang mengenai siapa wali akrob dan wali abad itu. Ya, langsung saja dijawab, Pak. Halo? Ya, silakan. Halo? Ya, jadi wali akrob. Ini ya apa jumhur ulama, jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabiyah. Jadi yang 4 itu sudah membagi wali nasab menjadi 2 kelompok. Yaitu wali akrob dan wali abad. Apa sih yang dimaksud dengan wali akrob? Dan siapa yang dimaksud wali akrob itu? Jadi wali akrob itu wali dekat, wali terdekat, yaitu ayahnya dan tidak ada dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Jadi keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Untuk wali akrob itu, wali akrobnya jadi wali yang paling dekat dengan anak, dengan si calon gitu. Antara ayah atau kakek. Wali akrob juga ini teh disebut juga wali mujbir. Jadi ketidakharusan untuk meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda. Terus
Yang tadi wali abad. Wali abad mah adalah wali jauh gitu. Yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek tentunya. Juga selain dari anak cucu, karena menurut jumhur ulama, anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari aspek dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia tidak boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan mungkin dicukupkan sampai sekian ya, Pak, atau ada lagi, Pak? Baik, silakan untuk waktu karena masih ada 5 menit sebetulnya, tetapi saya sebetulnya ingin menyimpulkan nanti. Jadi untuk pertanyaan kita batasi saja ya, sudah tidak ada penanya lagi. Iya, Pak. Baik. Boleh saya menambahkan untuk materi dan pertanyaannya? Mohon izin. Ya, sebelumnya tadi sudah dipaparkan oleh kelompok bahwasannya dalam pernikahan itu kita analisis dulu dan evaluasi ketentuan tentang pernikahan dalam Islam. Nah, yang pertama bahwasannya dalam pernikahan itu ada rukun dan syarat. Ada rukun dan juga ada syarat. Nah, rukun ini dan syarat itu sebetulnya apa sih? Rukun dan syarat itu, kalau misalnya kita buatkan contoh, seperti misalnya kalau kita membuat sambal, kan hari bikin sambal teh, yang namanya sambal harus ada syaratnya. Yang pertama budaya cengek, budaya gula, misalkan garam dan lain sebagainya. Nah, dalam pernikahan juga sama. Hukum-hukum itu terdiri dari syarat, ada syaratnya dan ada rukunnya. Syarat ini menjadi sebuah keharusan di mana yang namanya pernikahan itu kalau syaratnya kurang maka tidak sah. Nyambel tetapi tidak menggunakan cengek, maka tidak dikatakan sambal itu. Jadi syaratnya harus ada cengeknya, harus ada gulanya, harus ada garamnya, dan lain sebagainya. Nah, apa saja syarat dalam pernikahan? Syarat dalam pernikahan, ini penting juga dicatat nantinya, ada rukun dulu ya. Di rukun itu harus ada wali. Wajib ini ada wali. Nah, apa itu wali? Wali dalam pernikahan itu adalah orang yang bertanggung jawab nanti menjadi wakil daripada si perempuan, karena perempuan ini tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam syariat Islam yang namanya seorang wali ini adalah yang bertanggung jawab atas si perempuan. Nah, wali adalah seorang yang harus atau berhak untuk menikahkan. Pertama itu. Jadi yang menjadi wakil dari perempuan, karena perempuan ini tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Berbeda dengan syariat-syariat yang disyariatkan kepada umat sebelumnya bahwa perempuan itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, seperti umatnya Kanjeng Nabi Isa misalnya. Jadi yang menikah itu cukup perempuan, laki-laki di depan pendeta, sudah itu sah tanpa ada ikatan dengan orang tua. Nah, sedangkan dalam Islam wali ini menjadi mutlak keharusan karena yang bertanggung jawab pada si perempuan tersebut adalah ayahnya. Yang paling pertama itu ayahnya. Itu masalah wali. Kemudian yang kedua, dari rukun pernikahan ini harus ada saksi. Apa itu saksi? Saksi itu adalah orang yang menyaksikan dengan kepala mata
sendiri. Nah, saksi ini jumlahnya 2, gitu. Syaratnya itu 2 orang laki-laki dan ada syaratnya juga nanti wali ya. Nah, wali ini dia sebagai saksi ini adalah sebagai orang yang nanti mensahkan pernikahan itu. Apakah menurut saksi sah? Ataukah menurut saksi ini belum sah? Nah, jadi saksi ini harus orang yang mengerti ya tentang hukum, tidak asal memilih wali. Ini ada syarat rukunnya juga. Nah, ini masalah saksi, orang yang menyaksikan. Kemudian yang berikutnya adalah dari rukun nikah itu ada mas kawin, tetapi mas kawin ini menjadi sebuah syarat juga nantinya. Mas kawin ini harus ada, tetapi ada dan tidak adanya ini tergantung juga dengan kesepakatan si mempelai, begitu ya. Jadi tidak harus ada, misalnya mas kawinnya itu ingin sesuatu hal yang bersifat zahir maupun abstrak gitu ya. Mas kawin itu boleh berupa barang ataupun non barang. Seperti misalnya mas kawin kalau barang ya emas, uang atau benda-benda lainnya. Kalau misalnya non benda ya seperti saya mah pengennya dibacain Al-Qur'an, pengennya ditalar alfiyah dan lain sebagainya, itu boleh. Di rukun nikah juga ini mesti ada calon mempelai, jelas gitu ya, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ini keduanya harus memenuhi syarat juga. Jadi untuk rukun nikah itu seperti itu. Kemudian menginjak ke wali dulu. Wali itu adalah orang yang menikahkan sebagai wakil daripada si perempuan. Nah, wali ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ada yang namanya tadi belum tersampaikan, harus ada ijab kabul. Mohon maaf, dipotong dulu ya. Harus ada ijab kabul. Jadi ijab kabul itu adalah ungkapan serah terima. Ijab artinya penyerahan dari wali kepada calon mempelai laki-laki. Itu namanya ijab. Kemudian kabul itu penerimaan dari calon mempelai laki-laki. Dari calon mempelai laki-laki. Nah, itu untuk rukun. Jadi ijab kabul diantaranya adalah penyerahan. Nah, penyerahan ini harus jelas kata-katanya. Tidak boleh kata-katanya berupa kinayah atau majas ya kalau kita sebutkan. Jadi kata-katanya harus ada kalimat nikahkan, saya nikahkan. Seperti itu. Ini harus jelas untuk ijab kabul. Kemudian untuk kabulnya saya terima nikah. Kalau dalam bahasa Arab angkah tuka biasanya. Nah, kalau penerimaannya adalah qabiltu. Untuk ijab kabul ini diharuskan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh si saksi. Ya, jangan misalnya pengen menggunakan bahasa Arab tetapi saksi tidak menguasai bahasa Arab, ataupun menggunakan bahasa Jawa tetapi saksinya itu orang Sunda yang tidak ngerti bahasa Jawa. Nah, itu tidak cukup syarat begitu ya, karena syarat seorang saksi itu adalah mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab kabul. Ini yang pentingnya itu. Karena nanti si saksi itu akan menilai apakah ijab kabulnya sah ataupun tidak. Itu ya. Kemudian
dalam hal wali, kembali lagi ke wali itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh seorang wali. Di sini kalau tadi di slide dari kelompok 2 ini, kelompok 3 ya. Syarat di antara syarat wali adalah yang pertama Islam, bukan kafir dan murtad. Jelas di sini syaratnya itu harus dari seorang muslim. Menikahkan seorang muslim harus oleh orang muslim juga. Nah, ini syarat wali. Kemudian yang berikutnya adalah laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan. Kemudian di sini telah pubertas atau dewasa ya. Sudah dewasa. Maksudnya berakal dan jelas gitu ya untuk seorang wali ini tidak boleh dari kalangan anak-anak yang belum balik begitu. Walaupun berhak misalnya. Nah, jadi pubertas ini balik. Bahasa kitanya sudah balik bahasa Arabnya itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan kerelaan sendiri bukan paksaan. Nah, tidak ada paksaan, tidak boleh ada paksaan. Maka kalau ada paksaan, pernikahannya tidak sah. Karena nikah itu merupakan sesuatu hal yang menjadi sebuah kerelaan dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan. Yang berikutnya adalah tidak sedang berihram haji atau umroh. Nah, jelas karena ada syarat di sini sedang haji dan umroh itu tidak boleh menikahkan. Yang berikutnya tidak fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang-orang yang terbiasa melakukan dosa. Begitu. Nah, dosa apa saja di sini, ya. Jadi seorang yang biasa melakukan maksiat itu tidak sah menjadi wali. Kemudian yang berikutnya adalah tidak cacat akal pikirannya, tidak gila, tidak terlalu tua, misalnya pikun dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah merdeka. Merdeka artinya di sini bukan hamba sahaya, bukan seorang hamba sahaya, dan tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan hartanya. Maksudnya di sini orang-orang yang memang tidak dalam penguasaan orang lain. Nah, itu untuk syarat wali. Jadi seorang wali ini harus pertama orang Islam. Karena pentingnya ini biasanya dalam proses pernikahan itu kalau biasanya dari pencatatan KUA begitu ya suka ada lebih. Nah, wajib itu dihadiri oleh pencatat dari KUA untuk pernikahan untuk melegalkan atau mengesahkan proses pernikahan itu, maka harus ada pencatatan di KUA. Jadi daftar dulu, harus formil untuk menikah itu ya, karena menikah itu merupakan sebuah legalitas seorang itu boleh berhubungan sebagai suami istri. Nah, kemudian syarat Islam itu biasanya si lebih itu dari pihak wakil kantor urusan agama, biasanya sebelum pernikahan itu marilah kita membacakan syahadat dulu. Nah, artinya kalau orang yang sudah membacakan 2 kalimat syahadat maka akan diakui keislamannya. Gitu ya. Jadi mengatasi ketakutan-ketakutan bahwa yang menikahkan itu ternyata orangnya pernah murtad ataupun misalnya pernah keluar dari agama Islam. Nah, mengatasinya suka bersama-sama membacakan syahadat dulu. Kemudian yang kedua, biasa juga dibacakan istighfar. Kenapa? Takutnya kan kalau seorang wali itu tidak boleh fasik ya, tidak boleh orang-orang yang melakukan dosa besar gitu ya, dosa besar. Maka kan kalau seorang melakukan dosa besar pada akhirnya tidak bisa menjadi wali ya. Nah, mengatasi hal itu kiranya kita sebelum
melaksanakan perwaliannya itu dibacakan dulu istighfar. Ya mudah-mudahan dengan dibacakan istighfarnya itu dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Sehingga ketika misalnya seorang setelah beristighfar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu berhak untuk menjadi wali. Nah, misalnya orangnya suka, ayahnya itu mohon maaf nih, suka mabuk-mabukan, apakah sah menjadi wali? Ya tidak dong. Karena suka maksiat. Nah, mengatasi itu makanya sebelum pernikahan itu biasa sok kurang istighfar heula supaya dosa perdosaan urang teh dihampura. Maka kalau dimaafkan oleh Allah kan sudah terbebas dari dosa dan berhak untuk menjadi wali. Nah, itu untuk masalah wali. Kemudian untuk berikutnya karena kita juga ini terdesak oleh waktu, tadi terima kasih sekali ya kepada Saudara Fahri Abdul Latif yang sudah bertanya bagaimana jika seorang walinya itu orang kafir. Nah, tidak sah ya. Tidak sah. Dan solusinya bagaimana? Solusinya kalau seorang itu misalnya mu'alaf, kemudian dia itu tidak punya wali yang mujbir, karena wali ini pada dasarnya urutannya begini. Yang pertama bapak, ya. Selama masih ada bapak, maka tidak boleh ada yang mengganti kecuali bapak menyerahkan kepada seseorang. Nah, menyerahkannya itu apakah misalnya kondisi bapak ini memang tidak mau menikahkan, apakah bapak ini tidak mampu untuk menikahkan karena misalnya sudah tua, sedang sakit, dan lain sebagainya, maka ada syarat-syarat tertentu. Kalau misalnya bapaknya masih ada, kemudian tidak mau menikahkan, maka si wali tersebut ini tidak jatuh kepada kakeknya, melainkan langsung ke wali hakim. Termasuk lamun bapaknya itu seorang kafir. Maka kalau misalnya ada saudaranya yang muslim juga, ini tidak diwalikan oleh saudara. Misalnya kakeknya si yang menikah itu Islam, kemudian bapaknya kafir. Kan yang kafir tidak boleh menikahkan yang muslim. Maka nanti ada kakeknya. Nah, karena bapaknya juga ini masih ada, masih hidup dan mampu untuk menjadi wali, tetapi tidak mencukupi syarat karena non-muslim, maka kewaliannya itu tidak jatuh kepada kakeknya, melainkan kepada wali hakim. Siapa wali hakim itu? Wali hakim itu adalah wakil-wakil yang ada di KUA. Apakah yang paling utama adalah kepala KUA? Wali hakim itu ya. Nanti kepala KUA misalnya tidak bisa mewalikan, maka ada bawahan-bawahannya, ada palebe itu ya, nanti yang mengurusi perwaliannya itu. Jadi wali hakimnya sama palebe. Termasuk juga kalau seorang ini tidak mau menikahkan, bapaknya itu enggan menikahkan, maka silakan lapor saja ke KUA, nanti oleh KUA diurus. Kalau memang boleh untuk dinikahkan, maka akan dinikahkan oleh KUA, di KUA oleh wali hakim di sana itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi untuk perwalian ini urutannya kalau misalkan bapak masih ada tetapi sakit misalnya tidak mampu untuk menjadi wali, maka jatuhnya itu ke wali hakim. Kecuali kalau bapaknya sudah tidak ada. Kalau bapaknya sudah tidak ada, maka yang lebih berhak untuk menjadi wali adalah kakek. Kakek tidak ada, maka dinikahkan oleh adik atau kakak kandung, ya. Itu tidak ada, maka jatuhnya ke wali hakim. Jadi yang tidak punya saudara nanti tidak punya seorang yang bisa dijadikan wali, maka walinya adalah wali hakim. Nah, mungkin ini agak panjang nanti pembahasannya ya. Harus ada bahasan yang khusus waktunya. Nah, kemudian setelah itu pertanyaan yang berikutnya tadi sudah dijawab oleh
Aman ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ananda Taris. Jika wali melaksanakan perwaliannya itu menggunakan online, bagaimana? Sah atau tidak? Nah, begini, syarat untuk terjadinya pernikahan itu adalah dalam satu majelis. Artinya harus ngariung. Ya, ngariung itu memiliki makna pertama, apakah ngariung itu harus semuanya hadir di satu majelis, di satu tempat, atau ngariung itu yang terpenting adalah waktu yang digunakan secara bersama-sama, walaupun jauh, tetapi dalam waktu yang sama. Misalkan nikahnya itu menggunakan Zoom, ataupun telepon, ataupun menggunakan WA call misalnya, apakah itu diperbolehkan? Nah, dalam satu kasus seperti itu harus dilihat dulu alasan. Pertama itu ya, alasan. Jadi alasannya kenapa? Wah, misalnya karena jauh. Ya bagaimana mungkin kalau di Amerika misalnya, bapaknya sedang di Amerika terus mau menikahkan anaknya di Indonesia. Nah, itu boleh sebetulnya menggunakan media-media yang sudah ada. Zaman sudah canggih kok. Artinya apa? Konsep dari pemahaman majelis harus dalam satu majelis itu, apakah dalam satu tempat ataupun dalam waktu yang bersamaan. Dan bisa dilihat, apalagi zaman sekarang lebih canggih ya. Ada Zoom, ada Google Meet dan lain sebagainya, itu dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Gitu ya, apalagi zaman sekarang kan zaman pandemi. Bagaimana nanti kalau berkerumun? Kan tidak boleh juga. Nah, di sini ada konsep yang lain gitu ya. Jadi dilihat dulu alatnya atau alasannya. Kalau memang alasannya ya seperti pandemi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi alternatif. Namun pada dasarnya dibolehkan. Walaupun tanpa ada alasan misalnya, ya sudah kita pakai saja. Nah, yang penting itu dalam satu waktu. Dan di sana itu komplit, ada wali, ada saksi. Nah, bagaimana masalah ijab kabulnya? Kan harus cungcreng begitu. Nah, itu dalam satu kondisi yang seperti itu tetap harus dilaksanakan secara cungcreng. Apa sih bahasa Indonesianya? Ditanya langsung dijawab begitu ya, harus tersambung. Karena ijab kabul itu penyerahan. Misalnya saya sebagai wali, Jang Ahmad Rifa, saya nikahkan saya nikahkan budak bapak anu ngaranna Taris Poliso, budak teges bapak anu ngaranna Taris Poliso, kahidep kalayan mas kawin saperangkat alat bengkel, dibayar kontan, langsung kudu dijawab, dibayar kontan tarima, begitu ya. Jadi dibayar kontan, jempeh heula, tarima. Nah, itu tidak sah. Jangan terjeda seperti itu, sehingga dalam hal ini si wali harus ngerti juga. Harus ngerti juga begitu. Jadi dibayar kontan agak panjang saja, biar nanti tidak ada jeda. Biasanya disiasatinya seperti itu. Gitu. Makanya ijab kabul ini sebisa-bisa sebelum menikah ini dihafalkan benar-benar, karena nanti saya merasakan sendiri bagaimana proses ijab kabul itu membuat kita gentar itu ya, gempur gitu, membuat gempur. Kadang-kala kan suka salah jawabannya. Nah, di sana perannya seorang wali menilai apakah jawaban ijab dan kabul itu sesuai atau tidak, begitu. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau mas kawinnya seperti itu, maka nanti dijawab juga. Memang enaknya menggunakan bahasa Arab. Karena yang menjawab itu cukup qabiltu nikahaha bimahrin madkurin. Sudah itu saja. Seperti itu ya.
Nah, ini untuk pertanyaan dari Taris. Bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah sah atau tidak? Apa tidak ada paksaan karena kita tidak tahu. Nah, masalah paksaan ini jelas tadi kalau memang ada paksaan ya tidak sah. Gitu ya, kalau ada paksaan. Kalau tidak ada paksaan ya sah. Tidak boleh. Bagaimanapun gitu ya. Kemudian tadi juga udah dijawab. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad Rifa, siapa wali akrob dan wali abad? Wali ini terbagi menjadi beberapa. Ada wali pertama, ada wali mujbir. Apa itu wali mujbir? Wali mujbir ini adalah wali yang berhak untuk memaksa. Maksudnya memaksa ini secara tidak langsung boleh mewalikan seorang tanpa sepengetahuan. Gitu ya, tanpa sepengetahuan si perempuan yang mau dinikahkan. Tapi jangan salah ya, jangan persepsinya konotasinya jelek bahwa Islam itu membolehkan pemaksaan kepada perempuan untuk menikah. Tidak, sama sekali. Karena ada syaratnya. Yang pertama syarat dipaksa menikah itu, yang pertama sekali adalah tidak ada pertentangan antara wali tersebut dengan yang perempuan yang dinikahkannya itu. Tidak boleh ada masalah. Ente papaseaan. Tidak boleh ada pasea. Lamun misalkan ke pasea, mau sah. Kemudian yang kedua, bahwasannya yang diwalikan oleh dia itu adalah orang-orang yang memang tidak memenuhi apa ya kriteria, katakanlah mohon maaf, anak-anak yang memang kurang akalnya. Mohon maaf, misalkan perempuannya itu gila. Boleh tidak perempuannya yang gila itu dinikahkan? Boleh. Yang penting si laki-lakina cager gitu. Sok ayeuna kalau misalkan perempuannya itu gila, mau dinikahkan, aya nu nyaangeun misalkan laki-lakina. Nah, bagaimana? Rek nanya ka budak awewena, apakah nyai sanggup henteu ka ditu? Kan tidak bisa. Makanya boleh dinikahkan oleh si walinya itu tanpa ada persetujuan dari si perempuan tersebut, karena kondisinya memang tidak bisa untuk ditanya. Kalau toh sadar ataupun berakal, maka pastinya harus ditanya dulu sanggup atau henteu, karena ini bukan masalah orang tua tetapi urusan kehidupan kamu selanjutnya. Nah itu. Jadi yang pertama tadi haruslah tidak ada pertentangan antara bapak dan anaknya itu yang mau dipaksa nikah itu ya. Misalnya contoh punten Tarisnya, saya contohkan Taris misalkan dipaksa oleh bapaknya untuk menikah dengan seseorang. Taris kalau kamu mau sok kawin kasih itunya, wayahnya itu bapak dikawinkan. Nah itu tidak dalam kondisi kepasea. Taris juga untuk terbenci misalkan kepada orang tua. Nah seperti itu. Jadi itu boleh dilakukan. Kalau ada pertentangan, permusuhan antara orang tua, maka ini tidak sah. Nah di Islam sebetulnya tidak ada. Ini pemahaman yang harus kita pahami ya. Kemudian berikutnya bahwa si perempuan yang dinikahkan itu tidak ada gangguan jiwa. Tidak ada gangguan jiwa. Kalau ada gangguan jiwa boleh. Kalau tidak ada gangguan jiwa, maka si perempuan tersebut wajib ditanya dulu, tanya daek ke kasih anu. Masalahnya kan kalau yang namanya pernikahan itu bukan untuk orang tua, tapi untuk anaknya ya, masa depan anaknya. Kebahagiaan anak itu penting sekali. Kemudian yang syarat berikutnya menikahkan boleh dipaksa itu haruslah kepada yang sepupu. Ini pernah saya jelaskan di kemarin, bahwa yang sekufu itu adalah yang sesuai, yang cocok, tidak gejlog. Anaknya sangat cantik, kemudian si laki-lakinya ya mohon maaf kurang pas begitu ya, maka itu tidak sekufu. Nah ketika terjadi seperti itu maka tidak memenuhi syarat, kudu dipaksa. Paham ya? Jadi tidak semudah itu untuk memaksa perempuan menikah. Dipaksa itu harus ada syaratnya. Tepasea tidak sedang dalam pertengkaran. Kemudian yang kedua
yang boleh itu kalau memang si perempuannya ada gangguan jiwa. Yang berikutnya adalah dinikahkannya itu dengan orang yang sepadan. Ya, harus dengan orang yang sepadan. Tidak boleh gejlong. Dan yang berikutnya, ya tidak boleh ada syarat-syarat dalam pernikahannya. Misalnya, bapaknya demi membayar utang, maka menikahkan anaknya, memaksa. Nah, kalau yang seperti itu tidak boleh. Kalau kamu lihat biasanya kan yang kita bayangkan itu adalah novelnya Siti Nurbaya yang dipaksa menikah oleh bapaknya. Ke siapa? Ke Datuk Maringgi. Pernah baca nggak di bahasa Indonesia ini pelajaran mungkin ada bab novel Siti Nurbaya. Perlu kamu ingat, silahkan dibaca lagi novelnya, bahwa Siti Nurbaya itu tidak dinikahkan paksa, melainkan mengajukan diri. Karena bapaknya banyak utang, maka Siti Nurbaya mengajukan kepada bapaknya, biarin Pak, saya sudah nikah, mau nikah saja sama Datuk Maringgi. Gitu. Jadi tidak ada paksaan. Nah, biasanya kan zaman Siti Nurbaya nikah dipaksa, enggak. Mohon maaf ya, jadi selama ini kadangkala kita salah persepsi dalam memahami bahwa seorang orang tua ini boleh memaksa anaknya untuk menikah. Ya, betul sekali. Tetapi syarat-syarat tersebut ini harus dipenuhi. Paham ya? Jadi tidak semudah itu memaksa anak kita menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya lah, begitu. Karena syarat dalam rumah tangga kan tahabub itu ya, rasa cinta yang nantinya akan membuahkan kasih sayang. Ini pertanyaan dari Taris ya. Nah, mengenai wali akrob dan wali abad, wali akrob ini adalah wali yang terdekat. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, wali mujbir yang dipaksa itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada wali di wali mujbir ini terbagi menjadi dua. Pertama wali akrob atau yang kedudukannya dekat. Misalnya bapak, kakek, dan adik atau kakak. Kemudian wali abadnya itu adalah wali yang jauh kedudukannya, ya seperti paman misalnya begitu, ataupun uwa dan lain sebagainya. Jadi kedudukannya yang dinasab itu agak jauh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kita terbatas dengan waktu juga. Jadi pembahasan ini kiranya belum sampai pada tujuan, tetapi saya apresiasi sekali kepada kelompok yang sudah tampil di pertemuan pertama ini, dan kita berikan aplaus dulu untuk kelompok yang tampil pada hari ini ya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Termasuk juga yang nanya-nanya, yang menyimak, ini luar biasa sekali ya semuanya di pagi ini. Baik, yang sekali ya di sini. Atas jempe. Ya, tos. Baik, berhubung dengan waktu juga, jadi mohon maaf, mungkin tambahan dari saya sedikit menyinggung dari apa yang untuk kelompoknya mungkin silakan ditutup saja ya untuk sesi yang pertama ini. Silakan. Ya, alhamdulillah pembahasan dari pertama sampai akhir telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Dicukupkan sekian dari kami, kelompok 2. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.